dia melakukannya di depan anak-anak. Aku harus membela diri aku harus berhenti, dan aku harus bisa lepas dari kekerasan ini. Aku mengalami KDRT itu selama 10 tahun, itu mulai dari KDRT fisik, KDRT verbal, juga KDRT finansial. Itu sebenarnya juga di depan anak-anak, tapi lebih kayak anak-anak itu mendengar ketika aku disakitin gitu. Momen bikin aku untuk oke, stop gitu, itu adalah ketika dia melakukannya di depan anak-anak. Kita lagi makan malam, dia melakukannya di depan kedua anak aku, dan aku milih untuk stop. Sampai saat ini aku harus membela diri aku harus berhenti, dan aku harus bisa lepas dari kekerasan ini. Momen dimana aku bangkit adalah ketika aku tersadar bahwa aku memiliki hak dan harga diri. Setelah sekian lama aku terpuruk dengan segala kekerasan verbal ataupun finansial, akhirnya aku memiliki kesadaran, dan itu pun sebenarnya juga bukan dari aku, tapi dari orang-orang sekitar yang menyayangi aku. Mereka itu seperti membangunkan aku, "Hai Ica, ayo bangun, wake up," gitu. "Ingat, lo tuh nggak baik-baik aja," gitu. Pada akhirnya timbullah kesadaran bahwa, oh iya, aku ini ternyata berhak loh untuk dicintai dengan tulus. Aku ini berhak loh untuk bahagia, aku ini berhak untuk memiliki kehidupan yang damai serta dihormati. Sempat mengalami kekerasan verbal dan finansial membuat saya merasa perlu meminta bantuan untuk memperjuangkan hak anak-anak. Itulah dimana momen bangkit saya, karena semata-mata untuk kebutuhan anak-anak. Sebenarnya kalau untuk mencari pertolongan dari awal aku ngalamin KDRT itu, mungkin di tahun pertama itu aku udah mulai cari pertolongan. Tapi memang waktu itu mungkin masih sangat muda dan terus masih terlalu minim informasi mengenai itu. Sudah akhirnya aku coba datang ke Komnas Perempuan. Tapi karena akunya tidak mau melaporkan pelaku, jadi Komnas Perempuan pun tidak bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya aku ketemu di 2015 itu dari Kecamatan Cinere di Kota Depok, itu ada penyuluhan tentang kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak. Dan saat itu sebenarnya aku juga lagi hari itu pas saat diundang aku mengalami kekerasan lagi, dan aku konsultasi di situ, dan itu benar-benar dibantu sama mereka. Mereka ada program namanya Puspaga Harmoni, pusat penyuluhan keluarga, dan dari Puspaga Harmoni itu juga ada namanya P2TP2A. P2TP2A itu membantu perempuan yang mengalami kekerasan. Motivasi utama masih tentang anak-anak. Jadi saya pikir kalau saya terus-terusan nangis, kasihan juga ya anak-anak. Maka dari itu sayanya harus bangkit dulu, harus pulih dulu, harus berdaya agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Keluarga adalah support system utama aku. Keluarga adalah tempat aku pulang, di mana aku berada pada posisi terendah dalam hidup aku. Keluarga nomor satu, dan aku ingin berterima kasih banget untuk ayah dan mama dan keluargaku. Dan selain itu juga aku memiliki rumah teduh, aman dan nyaman, tanpa adanya judgement, dan jauh sekali dari stigma negatif, yaitu komunitas Single Moms Indonesia. Sebenarnya dengan mereka hadir aja itu sudah kayak memberi jeda untuk
kejadian lebih buruk itu terjadi gitu. KDRT itu dianggap masih masalah internal keluarga, padahal itu bukan masalah internal keluarga. Jadi untuk masyarakat, kalau memang ada KDRT tidak apa untuk ikut campur gitu, karena itu bisa menyelamatkan nyawa orang. Ada beberapa hal yang tidak perlu ditanyakan. Jangan tanyakan kenapa, kok bisa kayak gini gitu. Emangnya lo salah apa? Itu malah buat korban makin merasa dirinya bersalah. Padahal KDRT ini kan bukan salahnya korban. Kalau bodoh banget masih bertahan sampai sekarang. Untuk keluar dari KDRT itu nggak gampang. Sangat-sangat nggak gampang. Jangan dibilang bucin, jangan dibilang bodoh, jangan dibilang stigma-stigma negatif. Ketika kalian dihadapin sama korban KDRT, yang harus kalian lakukan adalah, sekarang gimana perasaan kamu? Terus kamu maunya apa? Aku bisa bantu apa? Saat ini saya merasa bahagia dan bersyukur atas anak-anak, kasih sayang orang tua dan teman-teman, serta support system yang luar biasa. Terutama saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berani mencoba bertahan dari segala pengalaman yang cukup berat kemarin. Jangan lupa ya Mam, dipeluk diri sendirinya, bilang terima kasih karena sudah berani mencoba, karena itu tidak mudah. Gak apa-apa merasa nangis dulu, merasa sedih dulu, tapi jangan lama-lama. Karena kita memang harus bangkit, kita berhak merayakan hidup kembali. Dan ingat, ada anak-anak dan keluarga serta teman-teman yang mendukung comeback-nya kita dengan versi terbaik kita. Hai perempuan berani, tidak ada yang pantas untuk hidup dalam ketakutan dan kesakitan. Terus berjuang demi kebahagiaan dan ketenangan yang layak kamu dapatkan. Ingat ya, diri kalian itu berharga. Dan kalian layak dicintai dengan cara yang benar. Dan ingat, ada banyak yang mendukungmu di luar sana. Jadi, diingatkan lagi dirinya bahwa kalian berharga dan layak dicintai. Seutuhnya, seapa adanya kalian. Semangat ya Mama.